Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dira Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan membahas tentang jenis-jenis metode penelitian dan beserta perbedaannya apa. Oke, mungkin sebelum dimulai bisa like, komen, dan subscribe dulu biar saya lebih semangat dalam membuat konten. Nah, pada eh, video kali ini udah jelas ya judulnya tentang jenis-jenis metode penelitian. Itu di sini biasanya itu ada 4 ya, 4 sampai 5. Yang 5 itu mungkin untuk jurusan pendidikan saja. Ada kuali, kuanti, eksperimen, R&D, dan PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, itu untuk PTK mungkin penelitiannya ya digunakan untuk dunia pendidikan ataupun fakultas keguruan seperti itu. Nah, ini jangan di-skip, nanti mungkin teman-teman sebelum menentukan judul. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh mau ambil metode apa. Soalnya itu penting seperti ini. Jadi jangan sampai teman-teman tuh judulnya eh, apa kuanti tapi nanti isinya kuali ataupun sebaliknya gitu. Jadi jangan salah dalam menentukan metode apa yang dipakai. Nanti malah akan rumit seperti itu. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Jadi nanti pada penelitian kuantitatif itu kita mengambil datanya itu berupa angka. Jadi kita biasanya untuk menyebar angket. Nah, seperti itu. Menyebar angket, terus bisa juga menggunakan nilai seperti itu. Jadi kita tuh dalam mengambil kesimpulan itu menggunakan data, terus datanya nanti diolah dan hasil olahnya itu juga akan berupa angka juga. Jadi misal nanti itu dapat diketahui hasilnya 90. Nah, 90 itu termasuk tinggi, rendah, atau berpengaruh atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengambil kesimpulannya juga itu menggunakan angka seperti itu. Nah, metode penelitian kuantitatif itu dapat digunakan saat apa aja sih? Nah, yang pertama itu masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Jadi penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang mungkin kayak sudah di apa ya, sudah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi dalam melakukan penelitian itu kayak ini tuh kayak menambah jelas ataupun merupakan suatu penelitian kembali gitu. Mungkin bisa diganti dengan satu variabelnya ataupun bisa diubah populasinya seperti itu. Jadi udah ada penelitian sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian. Nah, seperti itu. Jadi udah jelas, benar-benar sudah jelas, udah ada teorinya, udah ada penelitian sebelumnya. Jadi mungkin akan lebih enak seperti itu. Nah, yang kedua, peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, eh, populasinya itu bisa dilakukan dalam suatu lingkup yang luas gitu. Mungkin bisa satu kecamatan, terus mungkin bisa beberapa sekolah, mungkin bisa satu kabupaten. Nah, seperti itu. Karena kita kan menggunakan data. Nah, semakin bagus penelitian kuantitatif itu juga semakin luas populasinya seperti itu. Jadi nanti akan diulang menggunakan uh, aplikasi seperti itu untuk pengolahan bisa SPSS ataupun yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ingin apa penelitian kuantitatif itu ingin mendapatkan informasi yang lebih luas seperti itu. Jadi bisa kayak mengambil datanya itu lebih mudah daripada kualitatif ataupun yang lain. Kalau kualitatif kan kita harus wawancara dan lain-lain. Tapi kalau maksudnya wawancara kan lebih lama itu loh waktunya daripada hanya menyebar angket seperti itu. Oke, yang selanjutnya penelitian kuantitatif ini dapat digunakan saat peneliti jika ingin
mengetahui pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, itu kan kalau seperti ini kan dari penelitian kuantitatif itu kita dalam kesimpulannya, hasilnya itu kita tuh bertujuan ataupun hipotesisnya tuh mengetahui pengaruh variabel bebas itu X1 dan X2 dan dengan variabel terikat ataupun Y. Seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui. Nah, ini sebelumnya maaf ini tipu. Nah, seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui pengaruh seberapa besar sih pengaruhnya. Misal kemandirian dengan intensi berwirausaha, pengaruhnya itu berapa besar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, ini sebenarnya sama tadi. Kalau tadi itu udah mungkin ada pengaruhnya berapa, ini juga mirip-mirip. Peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Biasanya itu hipotesisnya itu seperti terdapat hubungan positif antara kemandirian dan intensi berwirausaha. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi nanti diteliti dan kemudian hasil olah datanya itu akan menunjukkan suatu angka. Nah, di mana angka tersebut tuh dapat menyimpulkan hipotesisnya tuh diterima atau ditolak gitu. Nah, selanjutnya peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Nah, ini juga karena kita mengambil data terus benar-benar kita bisa tahu oh datanya itu seperti ini terus kita olah. Nah, kan setelah diolah kan akan menghasilkan suatu hasil di mana hasil tersebut itu dapat mengetahui seberapa pengaruhnya, terus bagaimana setiap variabel, terus bagaimana setiap indikator. Nah, itu kalau penelitian kuantitatif itu kita tahu dengan angka tersebut. Nah, angka tersebut kan biasanya udah ada menurut pendapat ahli nih, misal 60 nilai 60 tuh maksudnya itu kecil atau sedang atau tinggi. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan kita benar-benar tahu gitu loh, datanya itu akan akurat karena benar-benar ada suatu data atau tabulasi data gitu. Oke, selanjutnya peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan teori produk tertentu. Nah, jadi pada penelitian kuantitatif ini peneliti itu mungkin ada keraguan. Misal dari penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa kemandirian itu berhubungan dengan intensi berwirausaha, akan tetapi nilainya kecil. Nah, itu kan perlu diteliti kembali. Nah, apa benar sih kemandirian itu hanya kecil? Nah, mungkin kita akan menggunakan populasinya lebih berbeda atau lebih luas. Nah, nanti pada penelitian itu akan menghasilkan suatu hasil yang berbeda dan mungkin justru di penelitian selanjutnya itu akan lebih tinggi hubungannya gitu. Nah, jadi akan digunakan seperti itu dan akan memperkuat. Nah, ataupun juga bisa jadi di penelitian selanjutnya itu malah justru tidak ada pengaruh antara kemandirian dengan intensi berwirausaha. Nah, contohnya seperti itu. Jadi peneliti itu ingin menguji kembali lagi gitu, menguji tentang validitas pengetahuan ataupun teori gitu. Jadi benar enggak sih teori ini? Kemarin itu kan cuma rendah, jadi harus teliti lagi nih. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu ya sedikit tentang metode penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu menggunakan angka lah dari mencari data ataupun hasilnya untuk dijadikan kesimpulan. Jadi pakainya angka seperti itu. Oke, selanjutnya ada penelitian kualitatif. Nah, ini kalau tadi kuantitatif itu menggunakan angka, kalau penelitian kualitatif itu merupakan peneliti yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Nah, jadi ini hasilnya itu bisa dari observasi, wawancara, seperti itu, dokumentasi. Nah, seperti itu ya. Jadi proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Warisan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, jadi kalau kualitatif ini kita tanya langsung gitu. Nah, jadi saat melakukan penelitian itu kita tanya langsung ke narasumbernya. Jadi misal nanti ada jawaban mungkin di kuantitatif itu dia bilangnya setuju. Nah, mungkin pas kita wawancarai
setuju ya setuju, tapi ada tapinya. Nah, kayak gitu. Jadi penelitian kualitatif tuh ingin mendeskripsikan lebih apa ya, lebih detail gitu tentang suatu hal seperti itu. Jadi proses dan maknanya itu lebih ditonjolkan. Jadi dalam melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan itu akan lebih jelas seperti itu. Oke, untuk metode penelitian kualitatif itu dapat digunakan saat yang pertama masalah peneliti belum jelas. Nah, ini masalah peneliti belum jelas itu karena ya mungkin itu kita tuh perlu memberikan suatu kejelasan dalam penelitian. Nah, kalau untuk penelitian kuali kan kita benar-benar dapat kejelasan gitu loh. Kita wawancara langsung gitu. Bagaimana sih keadaannya? Nah, seperti itu. Jadi benar-benar kita tuh tahu gitu dan kita mungkin bisa bertemu ataupun berinteraksi secara langsung. Jadi kita benar-benar tahu, oh seperti ini kan kalau penelitian kuantitatif itu kan kita kan hanya menyediakan beberapa pilihan. Tapi kalau kualitatif itu kan terserah mereka mau jawab apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kualitatif itu jawabannya itu mungkin lebih detail, lebih real dan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh seseorang. Kalau kuantitatif kan tadi kayak angketnya itu kita sediakan terus jawabannya cuma ada setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, seperti itu kan jadi mungkin kurang pas ya ataupun mungkin kurang detail. Tapi dengan penelitian kualitatif nanti mungkin bisa dijelaskan, dijabarkan secara detail gitu. Nah, selanjutnya metode penelitian kualitatif dapat digunakan saat peneliti ingin memahami makna di balik data yang nampak. Ya tadi itu yang sudah saya jelaskan. Jadi misal datanya itu eh, mungkin di penelitian kuantitatif tuh udah jelas ini datanya katanya penelitian ini tuh kayak udah berpengaruh sangat tinggi. Nah, apakah iya sih penelitian itu penelitian tersebut tuh sudah apa memiliki suatu pengaruh gitu loh. Jadi bisa diteliti lagi dengan penelitian kualitatif ataupun mungkin ada data dari suatu data pemerintahan yang mengatakan bahwa misal eh, adanya pengangguran yang banyak terus bisa diteliti dengan kualitatif kita wawancara langsung. Nah, itu benar enggak sih kita di lapangan seperti itu. Jadi mungkin di sini kita tuh bisa menjabarkan ataupun eh, apa ya memperdalam data yang tampak, data yang udah jelas gitu. Jadi kita lebih menelusuri lebih dalam tentang data tersebut. Nah, selanjutnya ini ada peneliti ingin mengembangkan teori. Nah, peneliti ingin mengembangkan teori. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif kan tadi kita melakukan wawancara secara sendiri-sendiri ya mungkin secara individu dari individu gitu. Jadi kalau ya tadi itu kita memberikan kebebasan suatu orang untuk menjawab. Nah, dalam menjawab kan kita tidak ada batasan ya mungkin dalam arti kita tuh nggak menyediakan pilihan kayak tadi apa di penelitian kuantitatif itu kita ada jawabannya kita tinggal milih gitu. Nah, jadi di penelitian kualitatif ini jawaban dari narasumber itu akan bervariasi dan mungkin akan muncul suatu pemikiran yang belum dijelaskan pada teori. Jadi teori itu bisa berkembang. Oh, ternyata itu ini juga penting, bisa ditambahkan di teori ini. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya peneliti ingin memastikan kebenaran data. Nah, itu sama ya, sama yang tadi di atas itu. Nah, itu benar nggak sih kalau data ini tuh, misal data pemerintahan tuh mengatakan bahwa pengangguran tinggi. Nah, itu benar nggak sih? Nah, itu kan bisa diwawancara, terus data mungkin adanya PHK. Nah, itu benar nggak sih? Nah, itu bisa dilakukan dengan penelitian kualitatif. Soalnya kita akan menggali lebih dalam. Nah, seperti itu untuk penelitian kualitatif. Jadi kualitatif itu biasanya kita mendeskripsikan suatu apa suatu fenomena terus cenderung menggunakan analisis. Kita dianalisis ini tuh oh ini benar enggak sih? Jadi mengambil kesimpulannya itu berdasarkan analisis seperti itu. Nah, selanjutnya untuk metode eksperimen. Metode eksperimen itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment itu atau perlakuan tertentu. Nah, jadi dalam metode eksperimen itu kita
menggunakan biasanya tuh bisa 2 kelas gitu, ataupun 1 kelas juga bisa. Nah, jadi, dalam, penelitian eksperimen itu kita menggunakan suatu, bantuan, alat bantu. Misal kalau di pendidikan, ini kita ada namanya mungkin, media pembelajaran. Nah, di metode eksperimen itu kita akan menguji seberapa penting sih media pembelajaran ini. Jadi nanti ada 2 kelas, yang satu kelas itu hanya diberikan materi seperti biasanya, yang kelas satunya ada kelas A dan B ya. Nah, kelas B itu diberikan, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tertentu. Nah, jadi nanti itu media pembelajarannya itu akan berpengaruh enggak sih? Nah, seperti itu. Jadi kita akan lebih tahu bagaimana pengaruh dari si perlakuan atau treatmentnya itu, si media pembelajaran, seperti itu. Jadi untuk penelitian eksperimen itu kita biasanya akan menggunakan suatu hal yang berbeda, atau kita akan melakukan suatu perilaku yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk metode penelitian eksperimen dapat digunakan saat yang pertama peneliti ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini mungkin hampir mirip ya dalam uh, beberapa dari beberapa penjelasan di atas antara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, sebenarnya itu eksperimen ini juga bisa mengambil kesimpulan itu juga kesimpulan dari kesimpulan dari data gitu. Jadi nanti menggunakan post test, pre test seperti itu. Jadi bisa dimix itu antara penelitian. Jadi eksperimen kuantitatif gitu. Jadi nanti penelitian eksperimen bisa menggunakan metode pembelajaran, tapi nanti hasil penelitian itu bisa menggunakan SPSS ataupun sebuah angka. Angka itu menunjukkan bagaimana, apakah nanti itu bisa berpengaruh kan nanti nilainya naik. Nah, itu kan menggunakan angka. Jadi bisa mix dengan eksperimen kuantitatif. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua itu peneliti ingin mengetahui hasil yang spesifik. Nah, itu kan peneliti itu ingin mengetahui hasil yang spesifik. Jadi, peneliti itu menyiapkan suatu perlakuan tertentu ataupun media tertentu dan bagaimana sih pengaruhnya, pengaruh banget enggak sih gitu loh. Jadi nanti kan ada kelas pembanding, namanya tuh kelas kontrol kalau di eksperimen. Nah, kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Yang kontrol itu tanpa diberikan perilaku tertentu dan yang kelas eksperimen itu diberikan perilaku tertentu. Jadi nanti kan akan tahu pengaruh tidaknya dari perilakuan tersebut gitu. Jadi kan lebih spesifik langsung benar-benar diuji di dalam penelitian tersebut. Jadi kalau kuantitatif mungkin kan nggak ada perbandingannya antara A dan B. Nah, tapi kalau eksperimen ada yang A itu dikasih, yang B itu tidak. Nah, perbandingannya itu gimana? Jadi akan menghasilkan hasil yang spesifik. Oke, seperti itu ya. Terus selanjutnya ini ada metode R&D atau Research and Development. Nah, ini jadi itu merupakan suatu metode atau langkah untuk menghasilkan suatu produk baru atau mengembangkan dan menciptakan produk baru yang telah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Nah, jadi untuk R&D ini biasanya tuh kita udah ada suatu produk terus kita kembangkan agar produk tersebut tuh lebih baik ke depannya. Jadi mungkin ini kita udah ada materi ataupun PPT. Nah, PPT-nya dulu tuh masih polos seperti ini. Nah, mungkin di R&D nanti dikembangkan PPT-nya tuh yang ada gambar animasi bergerak. Seperti itu. Jadi kita tuh mengembangkan ataupun menyempurnakan suatu produk gitu. Nah, nanti juga kita akan tahu produk itu efektif enggak sih kalau kita kasih gambar di PPT atau kita kasih video di PPT. Nah, seperti itu. Jadi, kita akan mengetahui keefektifan produk tersebut. Nah, metode R&D ini dapat digunakan saat peneliti ingin mengembangkan suatu produk atau untuk meneliti produk-produk tertentu. Nah, jadi ini apa yang saya katakan tadi itu ini untuk mengembangkan suatu produk yang sudah ada. Kalau eksperimen tadi kan kayak kita mungkin bereksperimen, namanya eksperimen kan mencoba hal yang baru, akan tetapi R&D ini mengembangkan hal yang sudah ada. Seperti tadi PPT ini polos, selanjutnya nanti PPT ini diberi gambar ataupun variasi. Nah, seperti itu.
Terus peneliti ingin menguji keefektifan produk ya seperti tadi itu keefektifannya sebagaimana sih, ngaruh tidak sih kalau ini dikembangkan seperti itu atau mungkin memang media ini tidak berpengaruh sama sekali dalam suatu proses seperti itu. Nah, itu mungkin udah cukup paham ya nanti teman-teman semua minimal gambaran lah gitu. Soalnya juga ini menjelaskan cukup singkat-singkat aja. Bagaimana sih apa aja sih perbedaannya cuma singkat-singkat gitu. Yang penting teman-teman tuh paham. Oh, penelitian kuantitatif tuh yang angka. Oh, kualitatif itu yang apa kualitatif itu yang analisis-analisis gitu, wawancara. Nah, terus yang eksperimen tuh kita kayak mengeksperimenkan hal-hal yang baru dengan kelas A dan kelas B. Nah, terus R&D itu kita mengembangkan suatu eh, apa produk. Nah, seperti itu. Jadi, memang teman-teman paham lah bagaimana jenis-jenis metode penelitian. Nah, selanjutnya ini ada metode penelitian tindakan kelas. Nah, metode penelitian tindakan kelas itu biasanya dilakukan oleh fakultas keguruan ya ataupun prodi-prodi keguruan gitu. Nah, ini metode penelitian tindakan kelas merupakan penelitian dengan melakukan tindakan oleh guru. Nah, itu guru bisa mahasiswa kalau PLP itu kan juga kayak gitu ya. Jadi mengajar di dalam kelasnya. Nah, kegiatan tersebut dilakukan untuk melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai guru. Nah, itu mungkin kita kalau mau melakukan penelitian tindakan kelas itu jadi kita ya seperti ngajar. Jadi harus mungkin kita memberikan pelajaran terus nanti yang menilai itu mungkin orang orang lain bukan mungkin tapi orang lain gitu. Jadi menilai apakah saya ngajar seperti ini tuh udah benar atau belum. Terus yang saya ajarkan ini udah sesuai atau belum. Nah, itu penelitian tindakan kelas itu seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki kinerja seperti itu. Nah, metode penelitian tindakan kelas ini dapat digunakan saat ketika dirasa terjadi suatu permasalahan. Nah, kok saya tuh merasa kok siswa-siswa saya itu malas. Apakah saya itu salah dalam memberikan penjelasan? Nah, itu bisa dilakukan penelitian tindakan kelas seperti ini. Jadi nanti kita coba mengajar terus diamati oleh orang lain. Nah, orang lain nanti akan memberikan tanggapan. Nah, seperti itu kalau penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya ini ada peneliti ingin meningkatkan efektivitas dan pembelajaran di kelas. Nah, ini ingin meningkatkan bagaimana sih cara meningkatkan kan kalau pada pengan sendiri kan kalau oh ini udah bagus kok. Nah, ternyata kan kita nggak tahu kita tuh udah bagus atau apa karena yang menilai itu orang lain. Kalau nilai sendiri kan pasti bagus. Walaupun nggak bagus akan dibagus-baguskan. Nah, seperti itu. Jadi perlunya ada penelitian tindakan kelas seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada ingin meningkatkan kinerja guru sehingga pembelajaran dapat berjalan masih belajar berjalan maksimal. Nah, jadi itu ingin meningkatkan kinerja guru. Nah, tadi kan sudah diteliti apa aja, mungkin ada kekurangan, mungkin bisa dijadikan masukan, dijadikan saran, terus itu akan mendapat akan apa ya, akan meningkatkan uh, kinerja guru sendiri seperti itu. Jadi udah tahu apa aja yang uh, harus dilakukan guru agar pembelajarannya akan berjalan maksimal seperti itu. Jadi penelitian eh, tadi itu penelitian apa di rekan kelas itu tadi merupakan tindak penelitian yang banyak sekali ataupun mungkin dilakukan untuk prodi keguruan seperti itu. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari saya tentang penelitian metode penelitian itu ada kuantitatif yang menggunakan angka, kualitatif yang menggunakan analisis, eksperimen yang menggunakan perilaku tertentu, terus metode research and development. Nah, itu apa menggunakan ataupun mengembangkan suatu produk dan ataupun menghasilkan produk baru dan ada tindakan kelas yang itu merupakan apa penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan suatu kinerja guru seperti itu. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan tentang
jenis-jenis penelitian dan perbedaannya. Nah, ini mungkin sangat penting bagi teman-teman yang menyusun skripsi karena uh, nanti kalau ininya salah, nanti ke belakangnya akan salah juga. Nah, ini nanti mungkin saya akan memberikan video membuat judul di berikutnya. Nah, ini saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Mungkin itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.